Haleluya, puji Tuhan, kita bertemu lagi di dalam kesempatan kali ini, saudaraku. Kita rindu firman Tuhan, memberikan kita pewahyuan yang baru, mengarahkan hidup kita, membuat hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga kita hidup bukan sekedar hidup, tetapi kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita tahu benar, berapapun lama kita hidup di dunia ini, itu ada batas. Setelah itu kita akan hidup bersama Dia dalam kekekalan. Namun kekekalan itu ada dua tempat. Kekekalan bersama Dia di sorga dan kekekalan terpisah dari Dia di neraka. Kita tidak mau sejengkal hidup kita di bumi ini merusak kekekalan kita. Kita tidak mau bagaimana hidup kita yang di dunia ini mungkin dikatakan secara ukuran manusia itu sukses, tetapi kemudian kita gagal total di hadapan Allah. Kita tidak mau kita meleset dari rencana Tuhan, atau dalam bahasa Ibrani adalah hamartia. Kita tidak mau meleset dari apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, sehingga itu disebut berdosa, sehingga hidup kita pada akhirnya hanya menumpuk dosa atau menumpuk kesalahan. Dan ketika kekekalan kita masuki, itu bukan sorga, tapi satu penghukuman. Saudaraku, kita tidak mau itu terjadi. Itu sebabnya kita perlu tahu, kita perlu mengarahkan hidup kita kepada siapa kita mendedikasikan hidup ini, kepada fokus yang mana kita mengarahkan hidup ini. Sebab kalau kita sampai salah dalam mengarahkan hidup ini, kita bisa kecewa, kita bisa dikatakan gagal, dan kita bisa dikatakan berdosa. Untuk itu, saudaraku, pada kesempatan kali ini firman Tuhan saya beri judul Yesus, semuanya tentang Dia. Yesus adalah fokus bagi kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita mulai pembacaan kita di dalam Kolose, ya, di dalam surat Kolose. Kolose pasal 3 ayat 17. Kolose pasal 3 ayat 17. Kita baca bersama, saudaraku, kalau Anda sudah membuka Alkitab atau ada di gadget Anda. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Kita ulang ya. Segala sesuatu. Kalau ada kata segala sesuatu, berarti tidak ada pengecualian. Dalam ayat ini dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan. Dari bangun tidur sampai mau tidur, banyak yang kita lakukan, saudaraku. Dan itu termasuk di dalam segala sesuatu ini. Di dalam kelakuan kita ada pikiran. Apa yang kita pikirkan termasuk di dalamnya. Di dalam kelakuan kita ada perasaan, apa yang kita rasa-rasa, ya. Ada perencanaan, apa yang kita sedang rencanakan. Ada perkataan, apa yang kita ucapkan. Ada perbuatan, apa yang kita lakukan. Di dalam kata segala sesuatu mencakup semua itu. Dan Alkitab mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan, baik dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sebagai ucapan syukur kepada Dia, kepada Allah, Bapa kita. Coba mari kita evaluasi hari ini saja, dari pagi sampai petang. Apakah semua yang kita pikirkan itu bisa kita katakan sebagai persembahan ucapan syukur kepada Allah? Dan kita lakukan itu demi Yesus Tuhan kita. Dan kalau Allah ada di samping kita, membaca pikiran kita, Dia akan berkata, aku berkenan dengan isi pikiranmu, aku berkenan dengan rencana-rencanamu, aku berkenan dengan perkataanmu sepanjang hari ini, aku berkenan dengan perbuatanmu sepanjang hari ini, saudaraku. Banyak kali dalam kesibukan kita bahkan lupa akan ayat ini, bahwa semua yang kita katakan dan kita lakukan, Tuhan mau itu di dalam nama Yesus. Itu mempermuliakan Dia, itu bagi Dia, itu merupakan persembahan ucapan syukur kita kepada Bapa di sorga. Kalau kita dievaluasi dan kita di-skor, ya, nilainya dari 0 sampai 10, sejauh mana kita sudah taat akan ayat ini, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, baik dengan perkataan maupun perbuatan, itu dilandasi
oleh cinta kita kepada Tuhan. Itu dilandasi oleh ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Itu dilandasi oleh pelayanan kita kepada Tuhan Yesus. Mungkin ada yang baru berpikir sekarang bahwa benar juga ya. Banyak kali yang saya pikirkan, yang saya katakan, yang saya rencanakan, yang saya lakukan adalah agenda pribadi saya. There is nothing to do with Jesus. Tidak ada sangkut pautnya dengan Yesus. Dan kita ternyata sedang menghidupi hidup kita sendiri. Bukan hidup orang yang telah ditebus dengan harga yang mahal, dengan darah Yesus. Bukan menyadari bahwa hidup ini bukan milik kita sendiri, tetapi milik dari pembeli kita, yaitu Allah yang telah membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Bahwa kita lupa bahwa hidup kita adalah bertugas untuk melayani kehendak-Nya, bukan kehendak kita, untuk menjalankan agenda Dia, bukan agenda kita. Dan ini bukan berarti kemudian semua orang harus sekolah Alkitab lalu menjadi hamba Tuhan full time, bukan. Tetapi sebagaimana Tuhan menempatkan Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego di negara Babel, Tuhan mengutus Yusuf ke Mesir, dan segala macam, bahwa Tuhan menempatkan kita dan memberi kita tanggung jawab dan otoritas, fasilitas adalah untuk mengemban rencana Dia. Ada amanat agung di dalam hidup kita yang kita perlu pedulikan. Sebab itu adalah tema sentral dari hidup kita, yaitu hidup bagi Yesus. Anda seorang manajer di kantor? Bagaimana Anda menjadi manajer utusan Yesus di situ? Anda seorang karyawan di kantor? Bagaimana Anda menghayati bahwa pekerjaan Anda adalah sebuah pelayanan di kantor itu? Anda adalah utusan Tuhan Yesus di situ. Anda seorang pedagang? Atau Anda seorang mahasiswa? Anda seorang ibu rumah tangga? Bagaimana Anda menghayati semua itu? Bahwa ada kehendak Allah di dalam hidupmu itu. Saudaraku, karena kita seorang Kristen, semua yang kita lakukan adalah tentang Yesus. Tentang Allah kita. Ya, itu termasuk segala sesuatu yang sedang kita kerjakan. Atau sedang kita rencanakan. Ada yang sedang merencanakan sebuah bisnis hari-hari ini? Apakah engkau berdoa? Apakah engkau minta petunjuk Tuhan? Sebab di dalamnya harus melayani Tuhan, harus memuliakan Tuhan. Pastikan semua itu adalah untuk kemuliaan Allah, sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Allah. Dan semua itu kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Coba kita cek, ada nggak perbuatan kita yang rasanya nggak pas kalau itu kita sebut di dalam nama Tuhan Yesus, sebab bertentangan dengan sifat Tuhan. Seperti misalnya kita kesal satu dengan yang lain, atau kita tidak mau memaafkan kesalahan orang, atau kita meminjam dan tidak mengembalikan, atau kita melanggar peraturan pemerintah. Apakah itu memuliakan Tuhan, saudaraku? Nah, ini menjadi satu perenungan kita, sebab kita tidak mau hidup kita sia-sia di pemandangan Tuhan. Apa yang kita capai di bumi ini mestinya menjadi investasi, menjadi sarana untuk kita memuliakan Tuhan. Jadi apakah hari-hari ini kita mendedikasikan diri dan hidup kita untuk Yesus? Oke, dulu enggak ngerti firman, dulu terpengaruh pergaulan, dulu sempat terjerumus, oke itu dulu. Tetapi ketahuilah engkau telah ditebus dari semua itu. Engkau telah diselamatkan dari semua itu. Dan setelah engkau diselamatkan oleh Yesus, engkau bukan milikmu sendiri. Engkau adalah milik Yesus. Sekali lagi, engkau milik Yesus, engkau bukan milik iblis. Engkau milik Yesus, engkau telah dibebaskan dari hidupmu yang lama. Dan engkau wajib, kita semua wajib, termasuk saya, melayani Tuhan kita itu. Melayani pemilik hidup kita ini. Memilih hidup untuk kita arahkan kepada kehendak-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya ulang ya. Jadi jangan kita tanpa kita sadari, pikiran kita, waktu kita, usaha kita habis untuk mengejar kefanaan dari dunia yang menuju kehancurannya ini. Mengapa kita harus mendedikasikan diri dan hidup kita untuk Yesus? Mengapa? Tadi sudah saya katakan bahwa kita telah dibeli oleh darah-Nya. Kita bukan milik kita sendiri. Keberadaan kita saat ini dan nanti dalam kekekalan
adalah karena Yesus, bukan karena jasa kita, bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan oleh Dia, saudaraku. Dan kalau Dia tidak menyelamatkan kita, kita tidak tahu nasib kita. Oh ya, kita tahu nasib kita, yaitu pasti menuju kepada kebinasaan. Ya, kita diingatkan ya, keberadaan kita saat ini dan seterusnya adalah karena Yesus. Dia yang berjasa, Dia yang layak dipuji dan dipermuliakan. Roma 10 ayat 10. Roma 10 ayat 10. Kita baca sama-sama. Roma 10 ayat 10. 2, 3. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Pertanyaannya, percaya kepada siapa? Mengaku tentang apa? Karena di sini percaya itu membawa pembenaran dan pengakuan membawa keselamatan. Dan kalau kita membaca perikop ini bicara tentang iman kepada Tuhan Yesus. Yesus yang berkuasa membenarkan kita. Yesus yang berkuasa menyelamatkan kita. Mosok setelah kita dibenarkan dan diselamatkan, kemudian kita tetap melayani diri kita sendiri? Kita tetap melayani pikiran kita sendiri? Kita tetap melayani agenda kita sendiri? Tentu tidak, saudaraku. Kita bukan orang yang tidak tahu diri. Kita adalah orang yang tahu membalas budi. Tuhan yang telah membenarkan kita. Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Mestinya seluruh hidup kita bagi Dia. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Landasan untuk iman kita adalah nama Yesus. Sebab hanya iman kepada Yesus yang membawa perubahan status. Yohanes 1:12 kita tahu bahwa setiap orang yang menerima Dia, yang percaya kepada namanya, diberi hak menjadi anak-anak Allah. Hanya nama Yesus yang bisa mengubah status kita manusia berdosa menjadi umat milik Tuhan, umat kesayangannya. Saya ulang, landasan untuk pengakuan iman kita adalah Yesus dan apa yang Dia sediakan bagi kita. Karena Yesuslah kita ditebus. Karena Yesus pula kita diampuni. Karena Yesus kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan memiliki berkat dan warisan yang kekal bersama Yesus. Karena Yesuslah kita hidup dalam pengharapan dan dalam pemeliharaan Allah yang setia. Iman kita bertumpu kepada nama yang maha kuasa, nama di atas segala nama, nama yang indah, nama Yesus. Karena Yesuslah iman dan doa kita tidak sia-sia. Nah, lalu apa yang kita akan lakukan? Ya, kita mendedikasikan hidup kita, pernikahan kita, keluarga kita bagi kemuliaannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang Dia, saya ulang. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Lihat, di dalam Yesus Kristus kita memiliki karunia berkat rohani di sorga. Kalau masuk sorga, itu berkat kita nikmati. Lah kalau masuk neraka, kita tidak akan menikmati karunia ini. Itu sebabnya tidak boleh hidup ini mengarah ke neraka. Karena kalau hidup kita ini kita tidak atur sehingga tanpa sadar atau kita sadari itu mengarah ke neraka, maka apa yang Tuhan sediakan di dalam Yesus tidak akan kita nikmati. Jadi Tuhan itu tidak hanya menyelamatkan, menebus kita, memberkati kita, menyertai kita di dunia, tapi juga menyediakan berkat rohani di sorga. Artinya Tuhan mau memberitahu, hei, hidup kita yang di dunia ini jangan sampai tidak berujung atau finishnya jangan sampai tidak di sorga. Hidup ini harus kita arahkan sehingga finishnya di sorga. Jadi berkatnya nyambung. Berkat di dunia, berkat di sorga, semuanya kita nikmati, kita terima sebagai karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Paham saudaraku ya? Itu sebabnya hidup ini harus kita dedikasikan kepada Yesus.
agar dari start sejak kita lahir baru sampai finish kita masuk ke dalam berkat rohani di dalam sorga. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ayat ini tidak mengatakan bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu, atau Tuhan akan melakukan sesuatu jika kita melakukan sesuatu atau memenuhi persyaratan tertentu. Tidak. Tuhan sudah menyediakan segala berkat rohani di sorga di dalam Kristus. Bukan karena kita berbuat amal baik, bukan karena kita berbuat sesuatu yang lebih baik dari orang lain. Bukan. Seberapa kuat, seberapa hebat kita melayani Tuhan, kita berbuat baik, tidak akan bisa untuk membayar segala berkat rohani di surga ini. Tidak bisa. Lalu untuk apa kita melakukan itu? Itu sebagai ucapan syukur karena berkat itu sudah disediakan. Di dalam Yesus berkat itu sudah ada. Dan sebagai bukti iman kita bahwa kita percaya, dan sebagai bukti bahwa kita mengarahkan hidup kita ke sana, maka hidup kita tata. Hidup kita arahkan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi apa yang Tuhan Yesus kerjakan sekarang yaitu penyelamatan, dan apa yang Tuhan Yesus sediakan di sorga bagi kita tidak meleset. Semuanya akan kita nikmati karena kita setia kepada Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Jadi Dia sudah memberkati kita karena kita ada di dalam Kristus. Jadi kita diberkati karena siapa? Karena Yesus Kristus. Kita diberkati karena Yesus Kristus. Maka hidup kita abdikan kepada Yesus Kristus. Haleluya. Itu yang pertama ya. Mengapa kita harus fokus kepada Yesus Kristus? Karena keberadaan kita sekarang dan yang akan datang itu kita terima karena Yesus Kristus yang mengasihi kita. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, alasan mengapa hidup ini harus kita arahkan sesuai dengan kehendak Tuhan, karena hidup ini mengandung misi. Entah saudara mau perhatikan atau tidak, tetapi ketika kita semua lahir baru, kita menjadi anak-anak Tuhan, kita menjadi murid-murid Tuhan, di atas pundak kita ada tugas pelayanan yang kita kenal sebagai amanat agung. Amanat agung bukan perintah untuk rasul-rasul. Yang hanya 12 itu kurang 1 Yudas. Tetapi amanat agung adalah bagi semua orang percaya. Jadi hidup ini apapun bentuknya seharusnya mengemban misi amanat agung Tuhan Yesus. Apa sih isinya amanat agung Tuhan Yesus? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah. Pergi. Bergerak. Beraktivitas. Pergi dalam pelayanan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, ini untuk kita semua juga. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan minta kita bergerak, beraktivitas untuk menyatakan Injil Tuhan. Mungkin tidak ada kesempatan leluasa untuk khotbah atau untuk melakukan penginjilan langsung, tetapi hidup yang sesuai dengan firman Allah itu adalah hidup yang memperagakan dari kebenaran Tuhan. Dan kita diminta oleh Tuhan untuk mengajar orang lain melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana itu terjadi kalau sepak terjang kita bertentangan dengan kebenaran firman Allah? Saudara percaya nggak bahwa orang tidak tahu bahwa Anda orang Kristen? Enggak kan? Semua orang tahu kan bahwa Anda Kristen? Orang yang kenal Anda tahu kan bahwa kita Kristen? Lalu mereka melihat perbuatan kita tidak sepantasnya orang Kristen. Bagaimana komentar mereka? Mereka kan bilang, katanya Kristen. Kenapa begitu? Nah, jadi kita sedang melanggar amanat agung. Bukan menjalankannya, malah kita menjadi batu sandungan bagi Injil Tuhan. Saudaraku, seperti yang sering kali saya katakan bahwa kalau Anda pedagang, sudah wajar Anda untuk cari untung.
namanya juga berdagang, berusaha. Dapat untung itu memang seharusnya, tapi yang wajar. Firman Tuhan tidak berkenan ya, firman Tuhan memberitahu pada kita, Tuhan tidak berkenan dengan kecurangan ya, timbangan yang curang. Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak berkenan dengan dusta ya, pedagang yang dusta, sales yang dusta. Tuhan tidak berkenan. Nah, bagaimana kalau ada karyawan atau karyawati yang bosnya menyuruh dia untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum? Saudaraku, Anda harus tegas dalam hal ini. Siapa Tuhan Anda? Dia atau Tuhan? Dan kalau Anda tidak nyaman bekerja di satu tempat karena di situ Anda dipaksa untuk berbuat dosa, berdoa saudaraku. Minta Tuhan untuk memberikan pekerjaan kepada Anda, sebab Tuhan mau pekerjaan Anda itu memberitakan Injil, bukan memperagakan hikmat neraka, bukan memperagakan hikmat setan-setan. Jadi kita perlu untuk dengan iman berdoa, Tuhan, kalau bukan tempat saya di sini, Tuhan berikan saya jalan keluar, agar hidupku Tuhan, pekerjaanku memuliakan Engkau, menjalankan amanat agung yang Tuhan sudah percayakan kepada anak-anak-Mu, termasuk saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan percayalah, karena ini perintah Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan Anda jalan keluar. Ya, haleluya. Kembali, jadi kenapa kita harus memfokuskan hidup kita, pekerjaan kita, urusan kita hari-hari kepada Yesus, di dalam nama Yesus, sebab di dalam semua urusan kita itu ada amanat agung. Tuhan mau Injil diberitakan, Tuhan mau kebenaran Allah diajarkan, Tuhan mau kita memperagakan sorga dan kebenarannya di dalam hidup kita sehari-hari. Dunia tidak bisa mengenal Tuhan jika kita anak-anaknya diam saja, atau kita sibuk sendiri tanpa mengindahkan amanat agung ini. Kita terputus dari agenda Allah, seperti ranting terputus dari pokok anggur. Hidup kita jadi nggak berguna di mata Tuhan. Ranting yang patah, ranting yang terlepas, kering, hanya diinjak-injak ya, artinya tidak ada kehormatan, hidup kita dipandang hina oleh orang lain, bahkan menjadi kayu api yang masuk ke dalam neraka. Dijauhkan Tuhan kita dari hal itu. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 18. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 18. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Anda dan saya, ya, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lalu yang baru ini ngapain? Kalau yang lama sudah nggak ada, artinya yang berbuat dosa tidak ada, yang melayani dosa tidak ada, yang melayani setan tidak ada, yang menjadi hamba iblis tidak ada, diganti dengan yang baru. Terus yang baru ngapain dong? Nah, tinggal dibalik kan? Dan semuanya ini dari Allah, ayat 18, yang dengan perantaraan Kristus telah ya, mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, melayani Tuhan. Kalau dulu melayani setan, yang lama, yang baru melayani Tuhan. Kalau dulu yang lama melakukan dosa, yang baru melakukan kebenaran. Kalau dulu yang lama memberitakan keduniawian, kemudian yang baru memberitakan Injil Tuhan. Dan seterusnya. Dan itu tidak bisa abu-abu. Hitam dan putih tidak sama dan tidak mirip. Itu beda jauh. Jadi hidup kita yang lama, saudaraku, hidup kita yang baru, tidak ada mirip-miripnya. Cara berpikirnya beda, sepak terjang kita beda, omongan kita beda, kelakuan kita beda, sebab hitam dan putih tidak ada mirip-miripnya. Ya, yang hitam sudah berlalu, yang putih itu sekarang ada. Yang putih didedikasikan untuk Tuhan Yesus, melayani Dia melalui profesi kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Kita lanjutkan, saudaraku. Jadi dalam kesibukan kita sehari-hari, kita tidak boleh lupa ada pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu pelayanan pendamaian. Pendamaian antara orang berdosa dengan Tuhan, intinya memberitakan di dalam Yesus ada pengampunan dosa, di dalam Yesus ada keselamatan. Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang membawa manusia sampai kepada Bapa di surga. Haleluya. Kristus ingin kita memberitahu orang berdosa bahwa di dalam Kristus ada pengampunan dosa, ada pendamaian dengan Allah, ada kelepasan dari hukuman kekal, ada sorga,
bagi mereka. Haleluya, itu yang kedua ya. Jadi yang pertama, kenapa kita mendedikasikan hidup kita untuk Yesus? Karena apa yang kita terima sekarang dan nanti itu karena Yesus. Yang kedua, ada amanat agung bagi kita yang telah lahir baru. Kita mau hidup kita memberitakan Injilnya, memberitahu tentang surga kepada orang-orang berdosa. Haleluya. Yang ketiga, kenapa kita fokus dan mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus? Karena kita menang hanya oleh nama Yesus. Tidak ada nama lain yang di dalamnya ada keselamatan. Tidak ada nama lain yang disebut nama di atas segala nama. Hanya nama Yesus. Jadi kalau kita tidak mengabdi kepada nama itu, kita mau mengabdi kepada nama yang mana lagi, saudaraku? Tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih dahsyat daripada nama Yesus. Dan kalau kita butuh pembelaan, kita butuh berkat dan segala macam, nama ini yang akan memberkati kita, nama ini yang akan melindungi dan memproteksi kita, nama ini juga yang akan membawa kita kepada kemenangan dan kemuliaan. Jadi kembali kepada ayat pokok kita tadi, segala sesuatu yang kita lakukan, baik di dalam perkataan, dalam perbuatan, itu seharusnya kita lakukan di dalam nama Yesus ya. Mari kita lanjutkan. Nama Yesus, nama di atas segala nama, telah diberikan kepada gereja, yaitu kita untuk menjalankan tugas dan untuk menjalani kehidupan kita di bumi ini. Filipi pasal 2 ayat 9-11. Filipi pasal 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, Yesus, dan mengaruniakan kepadanya, Yesus, nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Lihat, kepada nama siapa saudara akan mengabdikan diri? Ini nama di atas segala nama ya. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Nama yang dahsyat ini, kepada nama ini kita mengabdikan diri kita. Kita gereja Tuhan diberi wewenang untuk menggunakan nama Yesus. Yesus tidak akan turun ke bumi dan memaksa kita untuk menggunakan namanya dan menerima berkatnya. Tetapi berkat itu tersedia. Tapi Tuhan tidak pernah paksa. Itu sebabnya pengabdian harus berdasarkan kesadaran dan kerelaan. Kita mengabdi kepada Yesus karena kita sadar siapa Dia, siapa kita. Dan kita memilih untuk mengabdi kepada Dia karena kita memang rela dan penuh sukacita untuk melakukannya ya. Berkat-berkat itu milik kita. Kita dapat menggunakan nama Yesus yang indah untuk keluar dari ujian dan pencobaan dengan kemenangan. Kita menggunakan nama itu untuk menerima perlindungan di tengah bahaya. Kita menggunakan nama itu untuk memerintahkan sakit penyakit dan untuk meninggalkan tubuh kita. Dan kita diberikan kesehatan baik kita maupun keluarga kita. Kita menggunakan nama itu untuk memenuhi kebutuhan kita, termasuk kebutuhan keuangan sehari-hari. Dan kita menerima berkat semuanya itu melalui nama Yesus. Haleluya, saudaraku. Kiranya firman Tuhan memberikan kita pengertian bahwa nama itu sungguh sangat indah. Haleluya ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengapa kita perlu mendedikasikan diri kita, hidup kita kepada Yesus? Karena hanya oleh Yesus kita diterima oleh Bapa. Karena hanya oleh Yesus sorga terbuka bagi kita. Karena hanya oleh Yesus kita bisa menghampiri tahta kasih karunia dan kita boleh menerima pertolongan kita pada waktunya. Hanya karena nama Yesus. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-9, Yohanes 14 ayat yang ke-9, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Faktanya, dalam pelayanannya di bumi, kesaksian Yesus tentang Allah Bapa itu sangat akurat dan tepat. Ya, dan benar. Sehingga kita dapat melihat Bapa dalam pribadi Yesus. Kita dapat melihat karakter Bapa di dalam pribadi Yesus. Di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 38, Kisah Rasul 10 ayat 38, ini contoh saja bagaimana kita mengenal karakter Bapa di dalam pribadi Yesus ya. Kisah 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia
yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Haleluya. Kita mengenal Allah Bapa itu baik. Allah Bapa itu hanya ingin yang baik dan terbaik bagi anak-anaknya. Dari Dia hanya ada kasih karunia berkat yang sempurna. Kita tahu bahwa Allah kita berkuasa, dan Dia tidak suka dan tidak rela melihat anak-anaknya dikuasai oleh roh-roh jahat dan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun. Sehingga kuasanya menolong, kuasanya melepaskan. Dari mana kita tahu bahwa kita memiliki Bapa yang begitu baik? Dari pribadi Yesus. Yesus adalah saksi Bapa yang setia dan benar dalam setiap situasi. Jika kita benar-benar ingin tahu seperti apa sih Bapa itu, Allah Bapa itu, lihat saja Yesus. Jika kita ingin mendengar Allah berbicara, dengarkan perkataan Yesus. Jika kita ingin melihat Allah bekerja, lihatlah bagaimana Yesus bekerja. Yesus dengan setia mewakili Allah Bapa dalam segala hal. Amin. Jadi itu alasan yang keberapa tadi saudaraku ya? Untuk kita mendedikasikan hidup kita kepada Yesus. Dia adalah Allah sendiri. Dia adalah pribadi Allah sendiri. Di dalam Dia adalah seluruh kepenuhan Allah. Jadi kita tidak akan meleset. Kita akan mengabdi kepada Allah yang benar. Sebab Yesus adalah Allah sendiri. Haleluya. Dan yang terakhir saudaraku, kita mendedikasikan hidup kita kepada Yesus. Kenapa? Karena kalaupun toh doa kita dijawab oleh Allah, itu karena doa itu kita panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berbuat salah siapa? Kita. Yang berdosa siapa? Kita. Yang harusnya dihukum siapa? Kita. Yang tidak boleh mendekat ke tahta Allah siapa? Kita. Yang tidak boleh berdoa, dan kalaupun toh berdoa doanya tidak dengar siapa? Kita. Nah terus kita dibenarkan oleh Yesus. Hukuman kita ditanggung olehnya. Dan kita diperdamaikan olehnya, oleh Tuhan Yesus kepada Bapa. Dan karena waktu pengorbanan Yesus di kayu salib, tirai bait Allah terbelah. Sehingga kita boleh menghadap Tuhan sewaktu-waktu. Melalui doa kita, asal di dalam nama Yesus. Jadi doa kita didengar dan dijawab. Sebab apa? Ada Yesus. Yohanes 14 ayat 14. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Haleluya. Seluruh dunia berdoa kalau mereka tahu ada Allah ya. Sebab ada juga orang yang tidak mengakui adanya Allah. Dan setiap orang yang mengakui adanya Allah dalam bentuk apapun pasti doa. Pertanyaannya, doanya kepada siapa? Di dalam nama siapa? Itu menentukan apakah doanya dijawab atau tidak. Dan ayat ini Yohanes 14 ayat 14 sungguh sangat indah bagi kita. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, kepada Yesus, dalam namaku, nama Yesus, aku Yesus akan melakukannya. Doa kita didengar karena kita panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sangat ingin memberkati kita. Tuhan ingin kita disembuhkan dan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Dia ingin kita menggunakan kuasa dan otoritas di dalam nama Yesus. Semoga nama yang luar biasa itu tidak hanya menjadi hiasan di bibir kita. Ya, kita sebagai orang Kristen pasti menyebut nama Yesus dong. Tetapi kan kalau cuma menjadi hiasan bibir, nama itu tidak benar-benar menjadi berkat dalam kehidupan kita. Nama itu tetap berkuasa, kitanya yang tidak siap untuk menerima berkat itu. Ya, kecuali kemudian seperti ayat pembukaan kita menyadari betul bahwa kita sedang mengabdi dan mendedikasikan hidup kita untuk nama, segala nama itu, yaitu nama Yesus. Semoga itu tidak pernah menjadi nama sejarah kemarin, tetapi menjadi nama hari ini. Nama yang segar, yang terus menyemangati kita untuk melangkah. Kiranya Bapa kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk kita mengenal hal-hal yang luar biasa yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita.
kesimpulan saudaraku, kita perlu menyadari bahwa hidup ini bukan milik kita. Hidup ini milik penebus kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita perlu dengan sadar dan rela hati, bahkan dengan penuh sukacita dan kerinduan, kita mengabdikan diri kita, hidup ini termasuk segala sesuatu urusan di dalamnya untuk pribadi agung ini, yaitu Allah kita, Tuhan kita. Mengapa? Satu, karena keberadaan kita hari ini dan yang akan datang dalam kekekalan, itu kita terima di dalam nama Yesus. Yang kedua, karena hidup ini adalah pelayanan, ada amanat agung di dalam hidup ini. Maka apapun yang kita kerjakan di dalam urusan kita sehari-hari, kita harus ingat bahwa ada tugas amanat agung Tuhan Yesus di atas pundak kita. Maka kita akan menjalankan hidup ini sesuai dengan kehendaknya. Haleluya. Dan yang ketiga, kita memfokuskan, mendedikasikan diri kita, hidup kita kepada Tuhan, karena nama itu, nama di atas segala nama, adalah nama Yesus yang menjadi kuasa bagi kita, yang menjadi kemuliaan bagi gereja, yang berkuasa untuk memberikan kita kemenangan. Dan berikutnya, kita mendedikasikan diri kita kepada nama di atas segala nama ini, karena di dalam Yesuslah ada kepenuhan Allah. Ada seluruh kepenuhan Allah. Jadi Yesus itu juga adalah Allah. Dan kalau kita mendedikasikan hidup kita kepada Yesus, itu kita mendedikasikan hidup kita kepada Allah. Yang terakhir tadi, bahwa segala doa kita dijawab oleh Tuhan hanya karena nama Yesus. Mari saudaraku, kita evaluasi hidup kita hari-hari ini. Siapa Tuhan yang kita layani sebenarnya? Bagaimana kita mendedikasikan hidup ini? Kita tidak mau hidup yang sejengkal ini menyesatkan kita ke neraka. Kita mau hidup ini memuliakan Tuhan, dan finishnya ada di dalam segala berkat rohani yang Bapa sediakan bagi kita di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Anda semua. Tuhan memberkati seluruh usaha, aktivitas Anda. Tuhan memberkati Anda dengan hikmat Allah, sehingga Anda boleh, kita semua boleh mengarahkan hidup kita dan keluarga kita untuk melayani Tuhan bagi kemuliaannya. Haleluya. Amin.